Presiden tinjau langsung terobosan hasil inovasi anak bangsa. Inginkan timnas tembus Piala Dunia, Presiden berharap terus berbenah. Halo mitra TTV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam Tiap Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TTV bersama kantor berita Antara. Edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Presiden Prabowo Subianto berinteraksi langsung dengan para riset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang hadir di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden juga sempat menjajal langsung sejumlah karya anak bangsa saat meninjau lokasi inovasi terobosan BRIN yang ditampilkan. Presiden Prabowo Subianto berinteraksi langsung dengan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dalam pameran yang berlangsung di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Agustus. Kegiatan tersebut menampilkan berbagai hasil riset strategis dan teknologi unggulan yang dapat mendukung program prioritas nasional. Presiden Prabowo beserta sejumlah menteri menyambangi booth pameran yang menampilkan belasan inovasi lintas bidang, termasuk kedirgantaraan, air, nuklir, energi mineral dan logam tanah jarang, pengelolaan sampah, pendidikan, pertanian, transportasi, kesehatan, perumahan, perikanan, hingga warisan budaya, pertahanan, dan air siap minum. Presiden bahkan sempat menjajal langsung beberapa produk yang ditampilkan. Presiden menjelaskan bahwa kemajuan pesat suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kemampuan untuk menguasai sains dan teknologi. Melalui upaya penguasaan tersebut, ia meyakini bahwa pendidikan menjadi landasan yang penting. Pembangunan suatu bangsa itu ditentukan oleh apakah bangsa itu mampu menguasai sains dan teknologi atau tidak. Jadi bangsa yang mampu menguasai sains dan teknologi, bangsa itu akan maju dengan pesat. Kuncinya adalah sains dan teknologi. Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menyebut BRIN terus berupaya memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi serta Indonesia Emas 2045. Teknologi. BRIN akan fokus pada teknologi maju dan yang akan menentukan daya saing negara dalam 2 hingga dekade ke depan. Pertama adalah semikonduktor, agar Indonesia tidak bergantung pada chip asing. AI untuk melipat gandakan produktivitas nasional. Genomics agar kita mampu menghasilkan benih, obat, dan bioindustri sendiri. Teknologi kuantum untuk keamanan dan komputasi masa depan. Ia menambahkan produk-produk yang ditampilkan menjadi cerminan kemampuan Indonesia dalam membangun kemandirian teknologi nasional. Menurutnya, langkah selanjutnya yakni mempertemukan hasil riset dengan kebutuhan pemerintah, industri, hingga masyarakat guna mewujudkan inovasi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat luas. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan target tim nasional Indonesia tampil di Piala Dunia harus dibarengi dengan evaluasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Menurut Presiden, sepak bola nasional perlu terus meningkatkan kualitas agar mampu bersaing di level internasional. Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan keinginannya untuk tim sepak bola nasional Indonesia dapat lolos ke panggung Piala Dunia. Hal itu disinggung Presiden saat menyampaikan pembukaan taklimatnya bersama 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 6 Agustus.
Ia pun menyoroti negara Cape Verde sebagai contoh, di mana dengan skala negara yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, Cape Verde mampu berlaga di gelaran akbar sepak bola 4 tahunan itu. Menurut Presiden, sepak bola Indonesia harus terus mencari cara agar dapat lolos ke Piala Dunia, melakukan evaluasi dan mencari strategi terbaik. Satu yang saya bilang, jangan mengeluh, jangan mencari kambing hitam. Jangan, karena itu tidak akan membantu. Nah, sekarang belajar bagaimana, kenapa kok bisa negara itu masuk umpamanya, ya kan? Kenapa? Apa yang dilakukan? Pelatihnya dari mana? Guru-gurunya dari mana? Sebelumnya, dalam Kongres Biasa PSSI, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Tanah Air tersebut, yakni Erick Thohir, menyebut Presiden berpesan agar timnas dapat tampil di Piala Dunia, dan bahwa dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia telah begitu dekat dengan peluang tersebut. Dari Jakarta, Arya Sindiara Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan. 1.700 SPPG di daerah stunting beroperasi di pekan kedua Agustus. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TV. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono di Jakarta mengatakan sebanyak 1.700 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPBG di daerah dengan angka stunting yang tinggi dan sangat tinggi telah siap beroperasi pada pekan kedua Agustus ini. Hal tersebut disampaikan oleh Sudaryono setelah menggelar rapat terbatas bersama jajaran Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Badan Gizi Nasional BGN akan mengoperasikan sebanyak 1.700 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di daerah-daerah dengan angka stunting tinggi dan tinggi sekali pada pekan kedua di bulan Agustus 2026. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang ditemui dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 6 Agustus mengatakan hal tersebut untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar mengutamakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan daerah dengan stunting tinggi dalam hal pendistribusian program makan bergizi gratis. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini. Dari data overlay tadi ada 1.700 ya data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi tinggal operasional yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali. Nah nanti ini kita bertahap kita bereskan. Nah, daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku Utara, Maluku itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan. Pemerintah melalui orkestrasi Kemenko Pangan berkomitmen mempercepat penataan dan penyelesaian keberlanjutan lebih dari 13.000 titik SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, BGN telah memadankan data dengan Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan pengoperasian SPPG di daerah 3T dan daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali. Pencocokan data dilakukan mengingat Kemenkes memiliki data berdasarkan nama dan alamat per keluarga yang presisi. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memberi tenggat waktu kepada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS sampai 10 Agustus 2026. Apabila melebihi batas ketentuan tersebut, Sudaryono menegaskan BGN akan menindak tegas SPPG yang bersangkutan dan menutup SPPG itu. Badan Gizi Nasional akan menindak tegas satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Kepala BGN Sudaryono di Jakarta Kamis 4 Agustus mengatakan pihaknya memberikan tenggat waktu kepada seluruh SPPG di Indonesia agar memiliki SLHS sampai 10 Agustus 2026. Apabila dalam tempo tersebut masih ditemukan SPPG yang tidak mengantongi SLHS, maka BGN tidak segan untuk menutup SPPG yang bersangkutan. Jadi ternyata ada dapur-dapur yang sudah beroperasi lama selama ini itu tidak melengkapi diri dengan SLHS. Kami menduga bahwa salah satu yang barangkali menjadi kecurigaan besar kan kalau dapurnya tidak terstandar sertifikasi higienis kan bahaya ya. Nah itu sehingga yang lama itu kami kasih kesempatan sampai dengan tanggal 10 untuk dilengkapi yang sudah jalan. Kalau memang ternyata sampai tanggal 10 udah setahun plus sampai tanggal 10 kok nggak mengurus kan berarti ada something. Nah itu tentu akan kita investigasi, kalau iya ya mohon maaf harus kita. Sudaryono menegaskan pihaknya akan nol toleransi terhadap insiden keamanan pangan dan mengklasifikasikannya sebagai kejadian fatal apabila ada SPPG yang dianggapnya melanggar. Dari Jakarta, Afra Augesti, Nabila Atifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. 42% tiket terjual MotoGP Indonesia 2026 dikemas lebih menarik. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut. Tetap bersama Tia Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TTV. Penjualan tiket ajang balap motor bergengsi dunia MotoGP Seri Indonesia tahun 2026 mencatatkan tren positif. Hingga 2 bulan jelang gelaran, progres penjualan tiket yang akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat itu telah mencapai 42% dari total kapasitas yang disediakan. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menyebut gelaran kelima MotoGP di Mandalika bakal dikemas lebih menarik. Penjualan tiket ajang balap motor bergengsi dunia MotoGP Seri Indonesia tahun 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatatkan tren yang positif. Sejak diluncurkan pada 18 Juni lalu, progres penjualan tiket menonton oleh InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC telah mencapai 42% dari total kapasitas yang disediakan. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri pada Rabu 5 Agustus menyebut capaian ini disokong persiapan yang terus dimatangkan. Suguhan dan selebrasi penyelenggaraan tahun kelima ini juga akan dikemas lebih menarik dengan intervensi unsur budaya hingga pelibatan pelajar daerah. Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum MotoGP. Salah satunya menghadirkan murid-murid SMK, kemudian pelaku pariwisata yang akan dilaksanakan semacam sosialisasi, edukasi yang dilaksanakan oleh teman-teman di sana. Itu sih. Ya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan seluruh akses transportasi dari dan menuju Lombok akan dioptimalkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan yang akan menyaksikan MotoGP. Pada saat penyelenggaraan MotoGP, semua akses harus kita buka, konektivitas juga harus ditambah, kan gitu loh. Karena dalam waktu yang bersamaan ratusan ribu orang akan datang. Jadi upaya untuk penambahan extra flight, upaya bagaimana mengoptimalisasi jalur laut juga sebagai opsi, itu juga dilakukan. Ahmad Nur Aulia menambahkan pihaknya optimistis seluruh tribun penonton di sirkuit Mandalika akan terisi penuh pada event di tanggal 9 sampai 11 Oktober mendatang. Selain karena rangkaian kegiatan yang lebih menarik, antusiasme penonton juga didukung kehadiran dua pebalap kebanggaan Indonesia, Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TV mulai channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.